Oke, welcome back kembali ke dalam bahasan kita tentang user interface dan user experience. Ada berbagai macam tools yang bisa dipakai untuk mendesain user interface dan juga membuat user experience yang menarik. Dan salah satunya yang paling sering dimanfaatkan oleh para desainer dan juga beberapa programmer untuk membuat interface aplikasi adalah layanan yang disediakan oleh Figma.com. Jadi dalam kotak address Anda bisa ketik figma.com dan kemudian Anda akan masuk dalam halaman interface seperti ini, halaman website figma.com di mana Anda bisa mendaftarkan diri dan mencoba layanan yang mereka sediakan. Jadi pada dasarnya di sini kita bisa mengelola fitur-fitur yang ada pada Figma itu untuk membuat user interface dan user experience yang menarik dan bisa dipakai oleh siapapun termasuk programmer untuk membuat aplikasi dan seterusnya. Dan kalau Anda masuk ke dalam figma.com, maka Anda bisa melihat sekilas produk apa yang mereka tawarkan dan kemudian kalau Anda klik pada pricing, maka Anda akan melihat bahwa pada kolom sebelah kiri, Figma itu ditawarkan dengan layanan gratis untuk pengguna pemula atau disebut starter seperti ini. Anda bisa menggunakan layanan Figma dengan beberapa poin yang ada di bagian bawahnya ini, termasuk Anda bisa bekerja dengan sebuah tim. Hanya saja timnya terbatas hanya satu tim yang bisa Anda kelola. Tetapi kalau Anda merasa bahwa Figma ini membantu, maka Anda bisa masuk ke dalam layanan profesional dan juga organization. Baik, jadi kita nanti dalam video course ini lebih fokus menggunakan Figma untuk mengelola user interface dan user experience. Oleh karena itu, tugas kita pertama kali adalah melakukan sign in atau sign up, tergantung apakah Anda sudah memiliki akun atau belum. Kalau belum, maka tinggal sign up, dan kemudian akan lebih mudah kalau Anda sign up menggunakan Google. Jadi Anda klik sign up with Google, lalu Anda pilih alamat email atau Gmail yang Anda miliki untuk masuk ke dalam akun Figma ini. Kemudian pada what kind of work do you do, ini adalah semacam survei, Anda bisa pilih kalau Anda programmer maka Anda bisa pilih software development, tapi kalau Anda di luar programmer maka Anda bisa pilih desain, marketing, user research, dan sebagainya. Atau kalau pilihan itu tidak ada, Anda bisa pilih other. Mungkin kita pilih software development, tapi ini hanya sekedar survei yang dipakai oleh internal Figma dan tidak berpengaruh pada layanan yang nanti akan kita dapat. Lantas kita klik create account. Baik, pertama-tama kita bisa membuat nama tim, meskipun kita bisa membuatnya nanti dengan mengklik do this later, tapi tidak ada salahnya kalau kita bisa membuat nama tim sekarang. Diasumsikan Anda punya perusahaan dan Anda punya tim, maka Anda bisa ketik di dalam kotak isian tim name ini. Misalnya seperti ini dan kemudian tekan tombol next kalau sudah. Dan kemudian ini adalah link yang bisa Anda bagikan kepada para anggota tim Anda nanti, di mana kalau mereka mengklik link ini, maka mereka akan masuk ke dalam layanan Figma secara otomatis, sehingga mereka akan langsung tergabung menjadi anggota tim. Atau kalau tidak, Anda bisa memasukkan alamat email anggota tim itu dan kemudian tekan send invites. Apapun yang Anda lakukan, baik itu langkah pertama atau kedua, Anda bisa lakukan sama saja hasilnya. Dan kalau Anda tidak ingin melakukan hal ini sekarang, Anda bisa klik tombol skip this step. Dan kemudian untuk plan, choose a plan for your team, kita bisa pilih starter. Kita klik start for free. Dan kemudian ada dua pilihan yang bisa dilakukan, apakah ingin mendesain menggunakan Figma atau menggunakan whiteboard with FigJam. Jadi keduanya memiliki arah yang berbeda tetapi tetap dalam satu layanan yaitu Figma. Baik, kita pilih desain Figma seperti ini dan kemudian kita bisa mulai apakah ingin memulai dari blank canvas atau ingin mendesain untuk interface iPhone 11 atau mendesain aplikasi untuk desktop dan seterusnya. Ini adalah pilihan presets dan templates. Nanti akan sangat berkaitan dengan proyek yang akan kita garap, apakah ingin membuat aplikasi untuk desktop atau untuk smartphone, atau Anda memutuskan untuk membuat dari blank canvas. Itu terserah Anda. Tetapi karena ini hanya mengenal Figma dan tujuannya adalah Anda memiliki akun di Figma, maka bagian ini belum akan kita lakukan dulu.
Oleh karena itu kita pilih I'll get started on my own. Nah, kita sudah masuk ke dalam dashboard. Nanti kita akan pelajari langkah-langkah untuk membuat desain menggunakan Figma ini.